Shalom Youth and Teens dimanapun kita berada, senang sekali bisa berjumpa lewat online ya tentunya. Sebentar lagi kita akan datang pada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk datang, karena hari ini akan menjadi sangat spesial, karena hari ini akan menutup tema bulanan kita yaitu faith, dan kita juga akan dilayani dari rumah kita masing-masing. Kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Mari persiapkan hati kita akan datang pada Tuhan. Dan beberapa informasi yang akan saya sampaikan, ibadah youth online akan tetap ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 5 di YouTube channel GPT KAO Flame TV. Nah, buat teman-teman yang merasa diberkati, teman-teman boleh like dan juga share video ini supaya teman-teman bisa diberkati. Dan teman-teman dulu mau tidak pada kolom deskripsi atau pada menit selanjutnya akan disediakan. Selamat mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semua, para youthers, para youtin. Mari kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita meninggikan dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat liar yang Engkau yang berikan Tuhan. Kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan, bentar lagi Tuhan akan beribadah Tuhan, walaupun hanya lewat online Tuhan, tapi biarkanlah kuasa dan zaman-Mu tercurah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami hati Tuhan yang ingin rindu menyembah-Mu Tuhan. Berikanlah jamahan-jamahan-Mu Tuhan, jamah siap hati kami Tuhan yang merindukan kuasa-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan, ini adalah masa-masa yang sulit Tuhan, tapi biarlah kami percaya Tuhan kepada-Mu Tuhan, bahwa setiap perjalanan Tuhan, setiap rintangan yang kami hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau adalah jawaban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua serahkan kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Penuhi hatiku hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah
Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bahwa kami dekat Tuhan, dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Biar kami menyembah-Mu Tuhan, biar kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan indahnya kekudusan-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan hadir-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami rasakan setiap hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, dekat dengan kekudusan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu rindu Tuhan, merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan kasih yang nyata dari Engkau Tuhan.
Yesus, Kau bersama. Haleluya, haleluya, oh Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Ini Tuhan persembahan kami Tuhan. Pujian Tuhan. Pujian Tuhan yang kami nyanyikan dari hati Tuhan. Biarlah pujian ini menyenangkan hatimu Tuhan. Membawa Engkau senang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Biarlah segenap kami yang menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau lingkupi dengan kasih-Mu Tuhan. Kami ingin membawa kepada-Mu Tuhan segenap pujian Tuhan. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku kini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Kami bawa Tuhan persembahan kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Aku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesus, terimalah korban syukurku ini
Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh Yesus, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai persembahanku, mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Yesus, kami bawa persembahan kami. Segala pujian, segala penyembahan kami bawa untuk-Mu. Biar hati-Mu senang, umat-Mu memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, umat-umat-Mu yang berdosa ini Tuhan. Ampuni Tuhan anak-anak-Mu yang penuh dosa ini Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah kami tenang Tuhan bersama-Mu Tuhan, di dalam sukar duka Tuhan. Biarlah kami tenang Tuhan, karena Kaulah Tuhan kami Tuhan yang ada di hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang kelam Tuhan, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang Tuhan, kami merasakan aman berada dekat-Mu. Haleluya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, kami tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang, Bapa. Kami merasa aman. Kami merasa nyaman saat kami sedang kacau, saat kami sedang merasakan hal yang tidak baik, Tuhan. Dan kami mendekatkan diri kepada Engkau. Kami merasa aman, kami merasa nyaman. Berikanlah hati Tuhan
yang selalu ingin dekat padamu Tuhan. Biarkanlah kami hati seperti itu Tuhan, yang hanya bisa tenang saat dekat kepada Engkau, yang bisa tenang saat beriman kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tetap terus mengingat-Mu di masa-masa sulit, di masa-masa senang. Biarlah kami tetap terus mengingat-Mu Tuhan. Tuhan, ntar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelita bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi terang bagi kami Tuhan. Biarlah hati kami diterangi oleh segenap firman-Mu Tuhan yang bisa menuntun kami dalam kebenaran Tuhan. Kami tidak tersesat, kami tidak hilang arah Tuhan. Biarlah kami tetap memegang firman-Mu Tuhan. Buatlah kami percaya Tuhan bahwa isi dari firman-Mu itu nyata Tuhan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan Tuhan berasal dari Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biar kami layak Tuhan. Kau terima Tuhan, biarlah kami layak untuk menerima segala firman Tuhan yang Kau akan berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman dimanapun kalian berada. Sore ini kita mau ngomong tentang iman. Ya, tema kebetulan yang di-share ke saya tentang faith. Ya, saya mau ngomong tentang iman. Mungkin ini sesuatu yang saya dapatkan dari saya mendengarkan khotbah, dari saya membaca, juga sedikit merenungkan teman-teman. Jadi iman kalau menurut Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu menurut Ibrani 11 ayat 1. Lalu di terjemahan lain dikatakan ini lebih mudah. Iman adalah sebuah kepastian bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi walaupun kita tidak melihatnya terlebih dahulu. Ya, saya ulangi. Di terjemahan lain, iman adalah suatu kepastian bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi walaupun kita tidak melihatnya terlebih dahulu. Ya, jadi gampangnya itu teman-teman. Dasarnya iman kita itu seperti apa sih? Kita harus percaya, dasarnya kita percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu bukan mitos, bukan cerita dongeng. Tapi percaya dulu bahwa Tuhan itu ada. Dasarnya di situ teman-teman. Kenapa kita harus beriman? Beriman itu seperti apa? Dasarnya yaitu dulu kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Oke? Nah, saya mau bahas bukan tentang iman itu seperti apa, tapi saya mau bahas tentang beriman dengan cara seperti apa, atau penerapan iman seperti apakah yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Jadi kita di sini nanti mau bicara tentang beriman seperti apakah yang berkenan di mata Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Ada beberapa hal contoh atau orang yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mau belajar sedikit dari yang pertama, Habel, Henok, Sarah, dan Nuh. Keempat tokoh ini bukan tokoh yang asing untuk kita semuanya. Mungkin ceritanya yang tidak banyak adalah Henok. Ya, kita tahu Habel anak dari Adam, Henok juga keturunan dari Adam, Sarah istri dari Abraham, juga Nuh. Kita tahu Nuh berkaitan dengan bahtera, dengan air bah. Ya, kita mau bahas satu persatu bagaimana iman mereka atau cara beriman seperti mereka itu seperti apa sih? Beriman yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bahas dari yang pertama, Habel. Sama-sama kita mau buka kitab kita teman-teman di Ibrani 11 ayat yang keempat. Nah, di sini contoh dari seorang Habel. Bagaimana cara Habel itu beriman?
yang menyenangkan hatinya Tuhan itu seperti apa. Kita baca di Ibrani 11 ayat yang keempat. Bersama-sama, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, di sini dicontohkan Habel itu tentang iman ya. Ketika beriman, seharusnya di dalam kehidupan kita sama seperti Habel. Kita mempersembahkan yang terbaik, kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, ketika kita les, ketika kita belajar, kita lomba, do your best teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh Habel. Contoh dari Habel ini adalah ketika kita beriman kepada Tuhan, kita seharusnya memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, apapun itu. Kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Ketika kita bekerja seperti untuk Tuhan. Kita bekerja bukan untuk cari gaji saja, tetapi kita melakukan yang terbaik. Meskipun bos nggak ada, kita tetap bekerja dengan baik. Ketika kita sekolah, meskipun itu tidak ada gurunya, kita tetap belajar di kelas, kita tetap melakukan yang terbaik. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik semaksimal mungkin, ya kan? Nanti Tuhan yang akan menilainya. Bukan kita bekerja dengan baik ketika kita ada bos kita saja, tetapi kita bekerja dengan baik meskipun tidak ada bos yang melihat. Tetap karena kita melakukannya hanya untuk Tuhan. Kita melakukan untuk yang terbaik yang Tuhan suruh kepada kita. Jadi beriman yang benar menurut Habel, dan itu dipandang indah oleh Tuhan adalah ketika dia mempersembahkan yang terbaik. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu, pekerjaanmu yang terbaik untuk Tuhan. Korbanmu itu akan menjadi korban yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Iman yang benar itu seperti itu. Iman yang menuntun kita memberikan yang terbaik. Yang dicontohkan Habel seperti itu teman-teman. Oke, mudeng ya. Jadi Habel mencontohkan beriman yang baik itu adalah melakukan yang terbaik, mempersembahkan kehidupan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Jadi kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oke teman-teman, jadi yang Habel contohkan adalah ketika engkau beriman, berikan yang terbaik. Persembahanmu dalam pekerjaanmu, dalam kamu sekolah, berikan yang terbaik. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita belajar dari tokoh yang kedua, Henokh teman-teman. Mungkin Henokh teman-teman juga tahu, sempat baca. Henokh itu bergaul erat dengan Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 5-6 kita mau baca. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tadi saya katakan juga, beriman dasarnya itu harus mengakui bahwa Allah itu ada. Di contoh yang kedua kita mau belajar tentang dari Henokh. Berimannya Henokh itu seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Beriman yang ditunjukkan Henokh adalah dia orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan tidak bosan-bosannya. Dia, atau bisa dikatakan gak jemu-jemu, gak bosan-bosan dia cari Tuhan. Dikatakan juga dalam Kejadian, Henokh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Ya, ingat kisah Henokh. Henokh adalah pribadi yang bergaul erat dengan Allah. Lalu yang jadi pertanyaan seperti ini teman-teman, apakah kita bisa bergaul dengan Tuhan? Ya. Yang menjadi pertanyaan saat ini, kamu, saya, kapan kita cari Tuhan? Yang sering kita lakukan adalah ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengalami masalah. Saat kita nggak punya jalan keluar dalam kehidupan kita, dalam masalah kita baru cari Tuhan. Tapi selama seringnya yang kita lakukan, ketika kita masih bisa mengatasi masalah itu dengan idenya kita tidak mau cari Tuhan. Tapi bukan itu yang Henokh contohkan. Henokh bergaul dengan Tuhan. Ya.
Contoh dari Henokh ketika dia beriman, dia mencontohkan kepada kita. Kita harus cari Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam. Sebuah pergaulan itu seperti itu teman-teman. Erat, kita sering bertemu. Bukan ketika hanya ada masalah, tapi yang dicontohkan tuh oleh Henokh adalah Henokh pribadi yang bergaul dengan Tuhan. Berimannya Henokh itu dia contohkan dengan dia bergaul dengan Tuhan. Misal, ketika kita bergaul dengan teman kita, apakah dalam pergaulan itu cuman ada curhatan masalahnya dia atau curhatan masalahnya kita? Tapi bukan juga masa ketika kita bergaul cuman antara kamu dan temanmu, apakah cuman hanya dengan dia cerita masalahnya terus? Apa itu tidak membosankan teman-teman? Dalam pergaulan juga kita juga inginkan kabar yang baik dari mereka. Ada sesuatu yang baik dari mereka yang dibagikan dengan kita. Tentunya kita juga senang teman-teman. Bukan ketika kita bergaul dengan teman isunya masalah terus ya kita dengarkan. Tapi kita juga mau dong dengar yang senang, yang baik dari teman kita, ya kan? Sama halnya ketika kita bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kita ada masalah saja kita cerita, kita berdoa kepada Tuhan, kita datang pada Tuhan. Yang Tuhan inginkan juga mungkin kita cerita, Tuhan aku bersyukur hari ini ada sesuatu yang baik. Bukan hanya masalah terus-menerus, tapi ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, sukacita yang Tuhan berikan hari ini. Itu yang kita share ke Tuhan. Tuhan thank you buat hari ini, ada sesuatu yang luar biasa, aku bersukacita untuk hari ini. Rasa syukurmu itu juga kamu perlu naikkan untuk Tuhan. Pujian-pujianmu kepada Tuhan itu perlu kamu naikkan kepada Tuhan. Terima kasihmu kepada Tuhan itu kamu naikkan kepada Tuhan. Dalam pergaulan itu ya kan, gak cuma susah yang kita mau siarkan kepada Tuhan, kita curhatkan pada Tuhan, tapi senangnya juga kita perlu curhatkan kepada Tuhan. Ada kalanya dalam pergaulan gak cuma masalah, sesuatu yang indah itu loh yang ingin Tuhan dengar dari kita. Ucapan syukur itu yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Jadi hidup kita bukan cuma hidup yang mengeluh karena masalah, tapi ada ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Ada pujian yang Tuhan berikan, ada pujian yang kita berikan kepada Tuhan, ya kan? Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti halnya Henokh. Bergaulah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Bergaulah dengan Tuhan sesering mungkin, ya kan? Karena Tuhan akan memberikan upah, sama seperti Tuhan memberikan upah kepada Henokh bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu berkenan kepada Tuhan, ya kan? Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru pada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita, ya kan? Ketika kita bergaul dengan seseorang, kita menjadi dekat. Beriman yang dicontohkan oleh Henokh, yaitu dia bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Beriman yang dicontohkan Henokh itu adalah dia bergaul dengan Tuhan, dan Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan kepada contoh iman yang ditunjukkan oleh Henokh. Ada sesuatu yang luar biasa. Henokh tidak meninggal, tapi Henokh diangkat Tuhan karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Imannya ditunjukkan dengan cara bergaul dengan Tuhan. Contoh selanjutnya, kita mau belajar yang ketiga dari Nuh. Kita baca sama-sama di Ibrani 11 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sama lagi kita mau baca sekali lagi, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iman Nuh, beriman yang seperti Nuh adalah tentang ketaatan. Beriman yang menyenangkan hati Tuhan yang dicontohkan Nuh adalah taat. Pada saat itu membuat sebuah bahtera
adalah hal yang gila, ide yang gila yang dilakukan pada zaman itu. Karena kita juga mengerti pada saat itu nggak pernah ada hujan, nggak pernah ada tsunami, nggak pernah ada banjir bandang. Tetapi saat itu Tuhan suruh Nuh buat sebuah bahtera, sesuatu yang freak, yang nggak di luar nalar pada saat itu. Untuk apa sih itu? Kalau kita tidak gunakan di laut, kenapa di darat kita buat bahtera seperti itu? Ya kan? Kita mau belajar kunci dari iman Nuh adalah sebuah ketaatan. Ketika Nuh taat, teman-teman, di situ dia dianggap freak, dia dianggap aneh, dia dianggap gila. Dari mana ide seperti itu dia buat bahtera? Tapi apa yang Tuhan suruh? Tuhan suruh taat. Tuhan suruh taat dia buat bahtera. Buatlah bahtera Nuh, ukurannya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Hewan yang kamu masukkan adalah ini itu. Banyak detail Tuhan nyuruh Nuh. Tapi apa yang dilakukan Nuh? Nuh tetap taat. Meskipun dianggap oleh sekitarnya dia gila, dia aneh, tapi Nuh tetap taat. Dan apa yang terjadi? Nuh dan keluarganya saja yang selamat. Mencemooh itu semuanya, tidak ada yang selamat dari air bah. Kunci dari iman Nuh adalah sebuah ketaatan, teman-teman. Kita harus taat seperti Nuh, walaupun dalam hidup ini, pergaulan ini, ya kan, kita dianggap aneh. Relevansinya apa untuk kita? Kita akan mendapatkan banyak cemoohan ketika kita taat sama perintah Tuhan. Akan ada pengucilan dari teman-teman kita. Kamu aneh, kamu beda. Anak muda itu harusnya seperti ini. Ya kan? Misalnya nih, ketika kamu nggak nyontek, rugi. Gurunya itu ngantuan, kenapa kamu nggak nyontek, nilainya bagus. Ini pengalaman pribadi, teman-teman. Kenapa kamu nggak ngerokok? Kamu kurang gaul, teman-teman. Cowok itu harus ngerokok gini. Ketika kamu nggak minum minuman keras, kamu nggak minum alkohol, ya kan, kamu akan dihina. Wah, sekali-sekali bro, sekali seumur hidup mumpung masih muda. Tapi yang Tuhan perintahkan apa? Tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Jagalah tubuhmu, ya kan. Tuhan juga tidak suruh kita curang, ya kan. Ketika kita taat, kita akan dianggap berbeda oleh dunia ini, oleh teman-teman kita. Tadi ketika kamu nggak minum minuman keras, kamu nggak mabuk, nggak sekalian kamu minum hand sanitizer, teman-teman. Kenapa ketika kamu kerja, kamu nggak nyantai aja kerjanya? Kan nggak ada bos. Nah, dari contoh itu pasti kita sebagai anak Tuhan, kita akan dianggap berbeda, kita akan dicemooh oleh teman-teman kita. Tapi ingat, ketaatan yang seperti itu yang dinilai Tuhan, yang indah di mata Tuhan. Beriman seperti itu yang taat akan perintah Tuhan, itu yang indah di mata Tuhan. Ketaatan itu indah di mata Tuhan, teman-teman. Itu yang dicontohkan Nuh melalui imannya. Selanjutnya yang keempat, kita bahas tentang Sarah di Ibrani 11 ayat yang 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Beriman yang dicontohkan Sarah. Kita tahu ceritanya Sarah. Sarah itu sudah tua, sudah lanjut usia. Dia tidak mungkin bisa melahirkan. Tapi beriman yang dicontohkan Sarah. Sarah itu percaya dan menganggap Tuhan adalah pribadi yang setia akan janjinya. Oke, Sarah itu menganggap Tuhan pribadi yang setia akan janjinya. Pribadi yang setia, Tuhan adalah setia akan janjinya. Ya kan? Jadi seperti Sarah, dia anggap dia nggak akan bisa melahirkan lagi. Tapi Tuhan pernah berjanji untuk memberikan keturunan kepadanya. Dan Sarah pegang. Imannya Sarah itu menganggap Tuhan adalah setia. Janji Tuhan itu setia. Tuhan bukan pribadi yang akan meninggalkan dia, yang membohong dia. Karena dia menganggap Tuhan itu setia. Janjinya ya dan amin, teman-teman.
Ya kan? Memang saya, teman-teman, punya pergumulan yang setiap hari mungkin nggak ada jalannya, kita nggak temukan jawaban. Tapi kita mau belajar seperti Sarah, kita beriman seperti Sarah. Kita mengimani bahwa Tuhan itu pribadi yang setia. Tuhan sudah berjanji kepada kita masa depan yang penuh harapan, tidak meninggalkan kita. Kita harus pegang janji Tuhan, karena kita harus sama seperti Sarah, percaya, kita beriman bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang setia. Ya, ketika sama, ketika misalnya pergumulan ini nggak ada jawaban, terus kita berdoa tentang apa, tapi belum ada jawaban, kita harus tetap mengimani seperti Sarah, karena Tuhan itu setia akan janjinya kepada kita. Jadi Sarah ini contoh yang sangat luar biasa. Meskipun masalah ini nggak akan hilang, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin, teman-teman ya. Jadi rangkumannya gini, teman-teman. Beriman yang benar di mata Tuhan seperti yang tadi dicontohkan oleh contoh di dalam Alkitab. Yang pertama kita tadi ngomong tentang Habel. Habel beriman yang seperti apa, teman-teman? Habel dalam beriman kepada Tuhan, dia selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Yang kedua, Henok di dalam beriman yang benar di mata Tuhan itu seperti apa? Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan tidak ada bosan-bosannya, dia nggak jemu-jemu. Yang dicontohkan Henok adalah, kamu harus percaya dulu bahwa Tuhan itu ada, lalu kamu bergaul dengan Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, beriman yang dicontohkan Nuh itu adalah taat. Ya, ketika kita mau taat kepada Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Nuh tunjukkan beriman yang benar itu seperti apa sih? Taat sama perintah Tuhan. Dia tidak hiraukan cemoohan, dia tidak hiraukan omongan dari orang lain, dia tetap taat sama Tuhan. Yang keempat, mencontohkan Sarah dalam beriman adalah Sarah menganggap Tuhan itu pribadi yang setia akan janjinya. Jadi mari kita sama-sama lakukan yang terbaik. Dimanapun saat ini kamu ditempatkan, kamu sekolah, kamu bekerja, kita lakukan yang terbaik. Kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan cobalah untuk selalu taat, dan percayalah Tuhan adalah pribadi yang setia akan janjinya. Jadi beriman itu melakukan yang terbaik, selalu mencari Tuhan dengan tidak jemu-jemu, tidak ada bosan-bosannya, bergaul dengan Tuhan. Beriman itu taat, teman-teman. Juga beriman itu menganggap Tuhan adalah setia di dalam semua janjinya. Amin. Dan selanjutnya yang terakhir, dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Di situ dikatakan dalam konteksnya, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita mau baca sama-sama Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak sertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi jelas dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kita sudah dengar semua tentang iman dalam sebulan ini ya teman-teman. Mungkin ini yang terakhir. Let's do it. Dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong, adalah mati. Ya, yuk coba, bukan cuman kita dengar iman itu seperti apa, beriman yang benar di mata Tuhan itu seperti apa, tapi kita mau coba bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Satu-satu kita mau belajar praktekkan, ya kan? Sudah sebulan kita dengar ini iman itu seperti apa, beriman yang benar sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan tokoh-tokoh Alkitab itu seperti apa. Coba dulu kita minta tuntunan Roh Kudus. Oke teman-teman, tetap lakukan yang terbaik. Selanjutnya, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Kita mau taat sama Tuhan, juga kita terus mempercayai bahwa janji Tuhan itu adalah setia, bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia akan janjinya.
Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila boleh menjadi berkat bagi setiap kita, kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Meskipun sedikit Tuhan, kami mau belajar melakukannya tentang iman. Bagi kami, bagaimanakah kami beriman yang benar di matamu, yang indah di matamu. Bila kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh setia, kami boleh taat kepadamu. Kami boleh mempercayai bahwa janjimu adalah setia Tuhan. Engkau adalah pribadi yang setia akan janji-janjimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami menyenangkanmu. Terus tuntun kami ya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Kami mau melakukannya, kami mau mempraktekannya Tuhan. Kami mau terus berharap kepada-Mu, karena Engkau Allah yang setia. Biarlah iman kami terus bertumbuh kepadamu Tuhan. Menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pegang Tuhan, apapun masalah kami saat ini, pergumulan kami saat ini, kami mau percaya, kami mau meletakkannya dalam tangan-Mu. Engkau pribadi yang mengerti kami, mengerti apa yang kami perlukan, mengerti masalah kami. Kami mau beriman kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.